Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Rabu 3 April 2024, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalam. Baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas mengenai pengalaman dua murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Perjalanan Emmaus menggambarkan suatu pengalaman yang tidak karuan karena kecewa dan putus asa, sampai-sampai disertai oleh Tuhan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Kita pun mungkin pernah mengalami hal tersebut, yaitu mengalami kekecewaan dan keputusasaan, kegagalan, patah semangat, dan sebagainya, atau mengalami ingin mundur dan balik arah, tidak jadi melanjutkan perjalanan atau usaha dan cita-cita yang sedang dirintis, atau karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan pemikiran sendiri, sampai-sampai tidak menyadari bahwa Tuhan hadir menyertai dan berbicara dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui peristiwa pada hari ini di mana dua murid Yesus yang melakukan perjalanannya ke Emmaus menjadikan inspirasi bagi perjalanan hidup kita. Dalam situasi apapun, Tuhan selalu hadir dan menyertai kita. Meskipun seolah-olah Dia pergi meninggalkan kita, sebenarnya Ia selalu hadir. Maka dari itu, masalahnya bukan Ia tidak hadir, tetapi kitalah yang tidak menyadari kehadirannya. Seperti orang buta atau menutup mata yang tidak menyadari bahwa ada sinar matahari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berhenti dari kesibukan kita. Entah kesibukan bekerja atau kesibukan dengan pikiran kita sendiri. Doa, rekoleksi, retreat, termasuk refreshing, merupakan kesempatan untuk berhenti dari kesibukan kita. Kalau kita berhenti, Tuhan juga mau ikut berhenti bersama dengan kita, sehingga kita dapat mengenalinya. Dengan berhenti dan menyadari kehadiran Tuhan, kita akan mendapatkan semangat yang baru untuk melanjutkan perjalanan, pekerjaan, dan tugas perutusan kita masing-masing. Seperti para murid yang melakukan perjalanannya ke Emmaus setelah mengenali Yesus, meskipun tidak lagi melihatnya secara fisik, mereka segera bangkit dan kembali ke Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maka mari kita belajar dari dua murid Yesus yang melakukan perjalanannya ke Emmaus. Dalam situasi apapun, Tuhan selalu hadir dan menyertai kita. Maka dari itu, kita perlu berhenti untuk menyadari kehadirannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.